Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Oke. Nah, hari ini adakah temannya yang tidak masuk? Ada. Siapa itu? Raja. Hanya Raja saja? Nibras. Raja, Nibras, udah? Raja, Nibras, Rendri. Raja nggak tahu ya kenapa ya. Kalau Nibras sama Randy. Randy. Oh, sakit. Oke, semoga yang teman-teman yang sakit cepat sembuh ya. Oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita doa dulu ya. Nah, hari ini kita doanya bersama-sama ya, supaya ilmu yang kita pelajari hari ini manfaat barokah. Kelihatan nggak? Yang belakang kelihatan? Oke, kita baca doa ini ya, bersama-sama. Yo, baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, di sini Bu Ila mau review materi yang sebelumnya kalian sudah pelajari. Masih ingat kalian belajar apa minggu kemarin? Iya, persamaan lingkaran. Di situ kan ada pusatnya dibagi menjadi dua ya. Ada yang di pusat 0,0 dan ada yang di pusat A, B, gitu ya. Oke, kalau persamaan lingkaran di pusat 0,0, bentuk persamaannya adalah gimana? X kuadrat di kalau pusatnya di A, B, gimana bentuk lingkarannya, persamaan lingkarannya? Diingat dua rumus ini ya, karena dua rumus ini adalah rumus penting dari materi persamaan lingkaran. Oke. Nah, selanjutnya, ayo kita ingat kembali. Kalau misalkan ada persamaan bentuknya ini, pusat lingkarannya berapa, anak-anak? Oke, pinter. 0,0. Yang lain paham? Oke, kalau misalkan yang ini pusat lingkarannya berapa? Iya, A, B-nya nilainya berapa sih? A-nya 2, B-nya 3. Berarti pusatnya berapa, berapa? Iya, 2,3. A, B-nya dilihat dari angka yang ada di sini, gitu ya. Kalau misalkan di sini, ini kan tanda minus sama minus ya. Berarti nanti pusatnya itu positif. Tapi hati-hati, kalau misalkan di sini tandanya berubah plus, berarti nanti pusatnya itu negatif. Paham? Oke. Nah, kita next ke berikutnya. Nah, kalau misalkan ada persamaan ini, jari-jarinya berapa, anak-anak? Oke, 2. Yang lain ingat, kenapa kok jari-jarinya bisa 2? Iya, kan R kuadratnya nilainya berapa di sini? 4. Berarti kalau jari-jari, R-nya saja berarti akar dari 4. Akar dari 4 berapa sih? Iya, 2. Paham? Oke, kalau ini jari-jarinya berapa? Iya, jari-jarinya 4. Yang lain ada yang belum paham? Oke, kalau sudah paham, seperti biasa kita main games dulu ya. Dikeluarkan HP-nya, dibuka datanya, habis itu kalian scan barcode berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke gamenya, nah Bu Ila mau ngasih motivasi sedikit dulu. Nah, jadi kan ini kan kalian mengikuti games ya. Nah, jadi kalian akan menerima sebuah tantangan. Nah, jadi kalau kalian menerima sebuah tantangan, apa yang kalian rasakan, Dek?
Takutkah atau berani maju menerima tantangan itu? Oke, sip, bagus. Jadi kalau kita dapat suatu tantangan, kita harus berani maju. Jangan takut salah, gitu ya. Gak apa-apa salah, karena salah adalah proses menuju benar dan kesuksesan. Oke? Oke. Nah, udah buka HP-nya? Oke, kalau sudah, kalian scan barcode ini. Ayo semuanya di-scan. Diperhatikan nanti jaringan datanya harus stabil ya, biar nanti di tengah-tengah kuis tidak nge-lag. Yang lain tetap semangat ya, karena nanti di akhir juga akan diadakan games kayak gini lagi ya. Jadi tetap semangat buat belajar, oke? Oke. Oke, kita lanjut ke materi, gitu ya. Oke, tetap fokus ya, Dek. Kita lanjut ke materi. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan tentang persamaan lingkaran. Nah, tadi ya, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk tetap fokus belajar ya. Kalau misalkan kalian menemukan tantangan, jangan takut untuk salah, ya. Oke, nah di sini sebelum kita masuk materi, di sini Bu Ila punya sebuah gambar. Nah, kira-kira kelihatan nggak deh itu gambar apa? Hah? Iya, ada masjid. Terus ini ada bapak-bapak ya. Nah, terus di sini kira-kira apa sih yang bisa kalian dapatkan dari gambar berikut ini? Adakah pertanyaan dari gambar ini? Ada? Kalian kepo apa sih ke gambar ini, Dek? Hah? Siarannya? Siarannya di masjid. Terus ada lagi? Oke, ngomong apa? Kan tadi di sini kan ada masjid. Terus ini kan ada kayak suara-suara ya. Nah, jadi ini maksudnya apa? Jadi di sini tadi kan ada bapak-bapak ya. Bapak-bapak ini. Nah, ini namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad di situ mau mencari rumah. Jadi Pak Ahmad ini mau beli rumah baru. Nah, Pak Ahmad itu Pak Ahmad itu mau mencari lokasi rumah yang sekiranya masih terjangkau dengan suara azan. Jadi kan di sini ada masjid ya. Nah, di sini kan ada banyak rumah ya. Dari rumah-rumah ini Pak Ahmad mau nyari lokasi rumah yang masih bisa mendengar suara azan. Nah, kira-kira dari sini apa sih kaitannya sama persamaan lingkaran? Jadi, yang kalian pelajari hari ini yaitu tentang kedudukan titik pada lingkaran. Jadi, kasusnya Pak Ahmad tadi itu bisa kita cari solusinya dengan menggunakan kedudukan titik pada lingkaran. Jadi, seperti biasa, nanti kalian akan diberi LKPD dan nanti LKPD-nya itu kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, LKPD-nya itu nggak susah kok, Dek. Nggak sesulit seperti yang kemarin. Nah, jadi di sini di LKPD-nya akan ada 3 kegiatan yang harus kalian isi. Nah, dari kegiatan-kegiatan tadi di sini sudah ada contoh pengerjaannya. Jadi kalian bisa melihat contoh pengerjaannya di bagian ini ya. Di bagian sini ya. Jadi sebelum kegiatan sudah ada contoh pengerjaannya. Jadi nanti kalau misalkan kalian kebingungan memahami ini, bisa tanya ke Bu Ila gitu ya. Bisa dipahami? Oke, jadi usahakan di sini setiap anggota kelompok saling bekerja sama ya, biar nanti pekerjaannya cepat selesai. Gitu ya, paham? Oke, nah sekarang
kalian kumpul dengan grup kalian. Kelompok kalian yang kemarin, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke, udah ya, coba dibuka LKPD-nya itu. Jangan lupa dilengkapi identitas, nama kelompok, dan nomor absen dari anggota kelompoknya. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Yang penting nama lengkapnya ditulis. Oke, terus selanjutnya di situ dibaca ya petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Jadi, Bu Ila harap kalian mengerjakan LKPD-nya dengan baik, dengan teliti. Jangan sampai ada yang kelewat tidak dikerjakan. Terus, teman-teman di dalam kelompoknya kalau bisa saling bekerja sama supaya nanti kalian sama-sama memahami materi hari ini. Oke, di situ kalau sudah menuliskan nama, di situ ada permasalahan. Jadi sama kayak tadi ya, Pak Ahmad, di situ kan mau mencari rumah yang lokasi rumahnya itu bisa mendengarkan suara azan. Kenapa kok Pak Ahmad mencari lokasi rumah yang bisa mendengar suara azan? Karena Pak Ahmad ini adalah seorang yang agamis ya. Jadi dia itu, Pak Ahmad itu pengen mendengar suara azan supaya nanti setelah azan berkumandang, Pak Ahmad itu bisa langsung menyegerakan sholat berjamaah. Nah, kalian pasti sudah tahu ya, kalau misalkan azan sudah berbunyi, berarti mau gak mau kita harus segera sholat, meninggalkan pekerjaan yang lain gitu ya. Itu sesuai dengan ayat Al-Quran pada surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah. Jadi kalau misalkan kalian sudah mendengarkan suara azan, mau gak mau kalian harus meninggalkan aktivitas kalian apapun dan menyegerakan untuk sholat gitu ya. Oke, nah dari kasus Pak Ahmad ini, nah, di sini sudah diketahui kalau misalkan di sini jangkauan suara azan itu membentuk lingkaran. Kelihatan ya gambarnya ya. Nah, lingkarannya itu diketahui di sini kan titik tengahnya atau titik pusatnya adalah masjidnya ya atau menara azannya itu ya. Nah, masjidnya ini ada di koordinat berapa itu, Dek? Pusatnya kalau kalian lihat di LKPD-nya. Iya, A, B-nya nilainya berapa? Iya, pinter 2,3. Terus jangkauan azannya atau radius jari-jarinya sebesar berapa? Oke, 5 meter. Kira-kira dari pusat sama jari-jari ini bisa nggak membentuk persamaan lingkarannya? Oke, nah coba kalian lihat contoh pengerjaan yang ada di LKPD, terus nanti kalian kerjakan kegiatan 1, 2, dan 3 sesuai langkah pengerjaan yang sudah dicontohkan di LKPD gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa tanya ke Bu Ila. Oke, paham? Oke, silakan dikerjakan. Ini kan sudah dapat ya, nanti titiknya itu kamu substitusi ke sininya ya. Kayak misalkan ini 3 sama 4, berarti X-nya diisi 3, Y-nya diisi 4, paham? Habis itu nanti ini ya, ini titik-titiknya tetap, jadi kamu bandingkan hasil akhirnya. 2 sama 25 itu lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Makanya kalau lebih kecil di situ lihat, kalau misalkan nilainya lebih kecil dari jari-jarinya berarti kedudukannya gimana titiknya? Di dalam, luar, atau pada lingkaran? Di dalam. Iya, di dalam. Makanya di sini kesimpulannya di dalam. Nah, terus yang ini kegiatan 1, kamu samakan kayak gini. Nanti dilihat hasil akhirnya, terus kesimpulannya dia titiknya ada di mana. Oke, siap. Udah? Sudah ya? Oke, kalau sudah, Bu Ila mau tanya, adakah yang berani buat maju ke depan?
Adakah yang berani buat menyajikan hasil pengerjaannya ke depan? Gak ada. Lah, jangan tunjuk-tunjuk. Coba percaya diri. Ada yang mau berani mengusulkan? Gak ada. Ayo yang berani siapa? Mau maju? Oke, kalau gak ada yang mau maju ya udah kita pakai spin aja. Kesimpulannya. Oke, nanti kelompok yang menang adalah kelompok yang maju ke depan. Siapa? Oke, dipersiapkan ya. Ayo, siapa yang bakal maju ini? Ayo. Yang mana kelompok 5? Ya, silakan kelompok 5 maju. Ayo, bisa dimulai kelompok 5, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, temannya semuanya perhatikan kelompok 5. Yuk deh barisnya yang rapi. Yang rapi, jangan gitu. Direkam loh, ayo. Ayo jangan masa malu. Yuk belajar percaya diri, kan temannya sendiri. Ya, yuk. Silakan. Jadi ini kan orientasi masalahnya. Jadi ya kan? Hah? Oke. Bentar. Oke, kelihatan nih. Oke, kita masuk bagian ini ya. Ini ya. Oke, gimana? Silakan. Iya, langsung. Berdasarkan kedudukan titik B. Titik pusat XY-nya itu 2,8. Oke, benar. Gak usah. Terus dari pengerjaan kalian yang ini, lokasi titik B-nya ada di mana? Dalam, ke luar, atau di pada lingkaran? Di mana? Di dalam. Oke, untuk kelompok yang lain, ada yang mau menanggapi? Oke, hasilnya udah sama? Titiknya yang pertama ada di... Oke, nah lanjut ke titik yang berikutnya. Titik berikutnya ada titik C. Gimana kalau titik C-nya? Di luar lingkaran karena hasilnya hasilnya berapa? 36. Iya, lebih dari 25. Oke, pintar. Nah, yang lain adakah hasil yang berbeda? Sama? Oke, berarti kesimpulannya titik C ada di mana? Di luar. Oke, siap. Selanjutnya titik terakhir. Titik terakhir, titik D, minus 3,3. Itu berada di dalam lingkaran. Karena 25 sama dengan 25. Oke, ada yang mau menanggapi? Tadi kan Irfan bilang 25 sama dengan 25. Itu posisinya ada di dalam. Adakah yang mau berkomentar? Bener nggak? Ya, kenapa? Salah. Iya. Kalau sama itu dibilangnya berada pada. Iya, kalau sama dengan berarti ada di pada lingkaran. Nggak apa-apa kelompok 5 kan? Iya, kan namanya belajar. Gitu ya. Jadi nanti direvisi ya. Kalau misalkan sama dengan di situ pada lingkaran. Kalau yang di dalam itu kurang dari. Paham? Oke, untuk kelompok 5 ada tambahan? Udah?
Oke, sekarang kesimpulannya. Kira-kira lokasi rumah di titik mana aja yang bisa dipilih sama Pak Ahmad? Di titik B. Di titik B, terus Sama D. D, terus ada lagi? Oke, yang lain sama? Oke, terima kasih buat iya, ya emang sama. Terima kasih buat kelompok 5. Ini buat kalian. Semangat. Iya, nanti dibagi ya temennya ya. Oke. Makanya deh kalau kalian percaya diri. Iya, kan aku sudah bilang tadi percaya diri. Karena iya, kalau kalian berani Bu, aku mau maju, ya langsung maju gitu ya. Oke, terima kasih buat kelompok 5 bisa kembali ke tempatnya. Oke. Nah. Nah, gini ya. Jadi tadi yang disampaikan kelompok 5 sama kelompok lainnya kan kurang lebih hampir mirip ya semuanya ya. Jadi di sini Bu Hila mau ngasih kesimpulan bahwa kalau kita mau mencari kedudukan pada titik pada lingkaran itu dibagi menjadi 3 kondisi. Tadi yang pertama ada di dalam, terus ada pada lingkaran, terus terakhir di luar. Nah, kalau misalkan titiknya terletak di dalam lingkaran, kalau pusat lingkarannya itu 0,0 berarti kalian substitusi titiknya ke rumus lingkaran yang berpusat di 0,0. Paham ya? Berarti kan kalau rumus lingkaran di pusat 0,0 kan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti nanti tinggal substitusi titiknya. Gitu ya. Kalau misalkan nilainya kurang dari jari-jari kuadratnya, berarti titiknya di dalam lingkaran. Kalau sama dengan jari-jarinya, berarti tepat pada lingkaran. Kalau misalkan lebih dari jari-jari, berarti di luar lingkaran. Paham? Oke, nah hal ini juga berlaku untuk persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B. Gitu ya, tinggal kalian substitusi ke bentuk persamaan lingkarannya. Gitu ya, paham? Ada yang masih mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita kuis lagi, games lagi buat tahu sejauh mana kemampuan kalian. Nah, iya, lagi taklus. Nah, jadi diingat ini ya. Nanti kita akan kuis tentang materi ini. Oke, dipersiapkan seperti biasa datanya. Jangan sampai nanti nge-lag. Oke, gimana deh pembelajaran hari ini? Ya. Oke, yang lain yang masih belum dapat hadiah, jangan berkecil hati ya. Tetap semangat buat belajar. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, yuk kita refleksi dulu. Jadi kalian scan barcode ini, terus nanti diisi ya di HP-nya masing-masing sesuai dengan keadaan kalian saat ini. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.